Assalamualaikum, selamat siang teman-teman semua. Sebelum kita mulai presentasi, kita mau kasih pantun dulu nih. Mahasiswa jalan di tempat, jalannya sambil makan permen. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, mata kuliah Psikologi Eksperimen. Izin memperkenalkan diri ya teman-teman. Kami beranggotakan 9 orang yang terdiri dari Aulia dengan NIM 121, Alwirda dengan NIM 122, Nazar dengan NIM 129, Hismi dengan NIM 131, Putri dengan NIM 141, Agnia dengan NIM 143, Alma dengan NIM 146, Iqbal dengan NIM 149, dan Lintang dengan NIM 157. Teman-teman, sebelumnya ketika mendengar mengenai penelitian eksperimen, apa sih yang terbesit di pikiran teman-teman semua? Mungkin kegiatan yang dilakukan oleh profesor berjas putih yang berada di laboratorium bersama gelas-gelas kimia? Yap, apabila melihat pada film-film luar negeri ataupun animasi, penelitian eksperimen pasti akan digambarkan demikian. Padahal sebenarnya penelitian eksperimen itu tidak hanya berada di laboratorium ataupun bersama dengan gelas-gelas kimia loh teman-teman. Pada zaman sekarang ini, beragam metode penemuan telah berkembang dan dapat dilakukan pada semua bidang ilmu pengetahuan. Tidak hanya saintek saja, tetapi juga pada bidang sastra, pendidikan, linguistik, hukum, sosiologi, hingga sejarah. Bahkan, para mahasiswa yang tengah menyelesaikan tugas akhir S1 maupun S2 juga kerap menggunakan metode penelitian. Mungkin salah satu contohnya yaitu penelitian eksperimen di bidang pendidikan yang bertujuan menilai atau membuktikan pengaruh pembelajaran dengan metode problem solving terhadap prestasi belajar dan kemampuan komunikasi matematika pada sekelompok pelajar atau menguji hipotesis tentang ada dan tidaknya pengaruh suatu tindakan itu dibandingkan dengan metode konvensional. Oleh karena itu, suatu tindakan atau perlakuan dalam penelitian eksperimen ini biasanya disebut dengan treatment. Hal ini bisa diartikan sebagai semua tindakan variasi atau pemberian kondisi yang akan dinilai atau ditemukan pengaruhnya. Dalam hal ini, penilaian tidak terbatas, terletak pada mengukur atau melakukan deskripsi dari tindakan atau treatment yang diuji coba. Selain itu, penelitian ini juga ingin menguji seberapa besar tingkat signifikasinya pengaruh dari tindakan itu dibandingkan dengan kelompok lain yang diberikan tindakan berbeda. Biar makin jelasnya, kami akan membahas terkait eksperimen group, control group, pretest, post-test, dan random assignment. Kelompok pertama, kelompok eksperimen adalah kelompok yang mendapatkan treatment atau perlakuan. Sebagai contoh penelitiannya, misalnya, pengaruh intensitas cahaya terhadap kesuburan tanaman. Di sini intensitas cahaya sebagai V independen dan kesuburan tanaman sebagai V dependennya. Yang selanjutnya, experimental group. Experimental group merupakan kelompok yang mendapatkan treatment atau perlakuan. Misalnya dalam meneliti tanaman, berarti EG-nya itu adalah tanaman yang pemberian intensitas cahayanya diatur. Kelompok kedua, kelompok kontrol, yaitu kelompok yang tidak mendapatkan treatment atau perlakuan. Kelompok kontrol berfungsi sebagai pembanding untuk mengetahui perbedaan yang mungkin tampak antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Misal contoh penelitiannya, pengaruh intensitas cahaya yaitu V independen terhadap kesuburan tanaman yaitu V dependent. Yang selanjutnya adalah control group, yaitu kelompok yang tidak mendapatkan treatment atau perlakuan, misalnya meneliti tanaman. Berarti, kontrol grupnya itu tanaman yang pemberian intensitas cahayanya tidak diatur. Dalam konsep eksperimen juga ada istilah random assignment, yaitu proses pembagian kelompok secara acak. Nah, ini adalah metode yang dilakukan untuk membagi subjek yang ada menjadi dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan juga kelompok kontrol. Dalam hal ini, berarti random assignment diperlukan untuk membagi tanaman mana yang akan diberikan pengaturan mengenai intensitas cahaya yang diterima dan tanaman mana yang tidak diberikan pengaturan mengenai intensitas cahaya yang diterima. Di dalam konsep eksperimen juga ada istilah pretest dan post-test.
Nah, apa sih pretest dan post-test itu? Jadi, ini adalah metode yang dilakukan untuk mengukur apakah terdapat perubahan dari subjek sebelum dan sesudah diberikan treatment. Yang dimaksud dengan pretest itu adalah keadaan subjek sebelum diberikan treatment atau perlakuan. Dalam hal ini, jika meneliti mengenai tanaman, maka pretest itu adalah keadaan tanaman sebelum diberikan pengaturan mengenai intensitas cahaya yang diterima. Sedangkan yang dimaksud dengan post-test adalah keadaan subjek setelah diberikan treatment atau perlakuan. Nah, dalam hal ini berarti post-test itu adalah keadaan tanaman setelah diberikan pengaturan mengenai intensitas cahaya yang diterima. Jadi, post-test dan pretest itu berfungsi untuk memberikan informasi kepada peneliti apakah terdapat perbedaan dari subjek sebelum dan sesudah diberikan treatment, serta menentukan apakah ada pengaruh dari variabel independen, dalam hal ini yaitu intensitas cahaya, kepada variabel dependen, dalam hal ini yaitu kesuburan tanaman. Dengan desain penelitian seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, memungkinkan peneliti untuk membandingkan hasil di antara kedua kelompok dan memberikan gambaran tentang efektivitas dari keseluruhan intervensi atau treatment yang diberikan. Misalnya penelitian mengenai tanaman. Peneliti jadi mengetahui apakah pengaturan intensitas cahaya pada tanaman itu diperlukan atau tidak. Jika hasil pretest dan post-test dari eksperimen grup dan kontrol grup tidak ada perubahan atau sama-sama mengalami peningkatan, maka pengaturan intensitas cahaya tidak berpengaruh terhadap kesuburan tanaman. Begitu pula sebaliknya, jika terdapat perbedaan hasil pretest dan post-test dari eksperimen grup dan kontrol grup, maka pengaturan intensitas cahaya itu diperlukan dan berpengaruh terhadap kesuburan tanaman. Atau misalnya pengaruh metode pembelajaran A terhadap minat belajar siswa. Ini bisa memberikan gambaran mengenai apakah metode pembelajaran tersebut sudah efektif dan dapat meningkatkan minat belajar siswa atau tidak. Jika hasil dari eksperimen grup dan kontrol grup sama-sama mengalami peningkatan atau bahkan sama sekali tidak ada perubahan, maka ini bisa menjadi evaluasi bagi peneliti atau pembuat metode agar memperbaiki metode pembelajaran tersebut. Jadi bisa dikatakan bahwa eksperimen termasuk salah satu metode penelitian. Selain itu, kita bisa tahu ciri-ciri penting yang ada dalam eksperimen, yaitu bahwa penelitian eksperimen pada umumnya mempunyai 3 karakteristik penting, yaitu ada variabel bebas yang dimanipulasi dan bisa ditemukan pada kelompok eksperimental group. Variabel lain yang mungkin berpengaruh dikontrol agar tetap konstan yang bisa ditemukan pada kontrol group, sehingga dari keduanya kita bisa mengetahui efek atau pengaruh manipulasi variabel bebas dan variabel terkait diamati secara langsung oleh peneliti yang dapat dilihat dari pretest dan post-test. Terima kasih kepada teman-teman yang bersedia menyimak video kita hingga akhir. Harapannya dari apa yang kita sampaikan dapat menjadi manfaat untuk ke depan. Sebelum selesai, kita kasih pantun lagi nih. Ada adik makan ikan teri, siangnya cabut gigi. Terima kasih sudah menyimak materi. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.